Si penyerang misterius bantu Logan Paul kalahkan LA Knight. Raquel Rodriguez gak butuh bantuan Liv Morgan lagi. Gunther ancam akan buat John Cena menyerah. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 9 Desember 2025. Gunther buka Raw hari ini dengan ngasih pesan langsung ke penonton dan tentu aja ke John Cena. Habis ngebuat LA Knight tap out minggu lalu, Gunther bilang, dapat kesempatan buat jadi lawan terakhir buat John Cena itu adalah kehormatan paling tinggi dalam karirnya. Dia nge-rundown semua prestasi dan legasinya Cena, sambil mantep banget naruh dirinya sebagai atlet yang lebih superior. Bintang yang harus dihadapi Cena di pertandingan terakhirnya. Terus, dia ngingetin fans kalau mereka cuma punya beberapa hari lagi buat ngerayain kejayaan John Cena sebelum Gunther berniat akan ngancurin idola mereka itu. Dia bilang, ngalahin Cena aja nggak cukup. Dia mau ngancurin semangatnya, ngehabisin fisiknya, dan maksa seorang John Cena buat give up, buat menyerah untuk yang pertama kalinya. Setelah Gunther kelar sampaikan ancamannya dan keluar dari ring, Raw lanjut dengan nunjukin Oba Femi yang bakal jadi lawan Cody Rhodes di Saturday Night's Main Event. Kelihatan nonton Raw sambil bawa gelar NXT Championship-nya. Promo Gunther yang singkat tapi efektif banget. Dia tegesin kalau niatnya emang benar-benar mau maksa John Cena buat give up. Gunther tuh tahu cara jadi bad guy, tahu gimana cara bikin fans kesel. Makanya dia ada di posisi kayak sekarang. Dan matchnya dia juga selalu bagus, itu pasti ngebantu banget. Menurutku sih Gunther harus ngalahin Cena di Saturday Night's Main Event. Ini momen yang bakal ngedorong karir Gunther jadi makin tinggi. Aku excited banget lihat mereka berdua ini bakal ngapain hari Minggu besok. Io Sky melawan Kairi Sane menjadi pertandingan pembuka di Raw hari ini dengan Rhea Ripley di ringside buat Io dan Asuka ngedukung Kairi. Matchnya mulai dengan adu teknik dan counter yang bikin keduanya kelihatan seimbang. Usaha-usaha gangguan di awal dari Asuka dan positioning licik dari Rhea juga bikin tensi di ringside makin terasa, dan tiap sedikit ada gangguan, momentum langsung berganti. Kairi sempat ngontrol match lewat submission, sementara Asuka beberapa kali bikin ulah di belakang wasit. Io bisa balikin keadaan lewat strike, counter di udara, dan springboard dropkick yang bikin pace match balik ke tangannya. Begitu match makin panas, Io kasih German suplex di apron terus nge-follow up dengan Asai moonsault. Asuka masih coba ikut campur, tapi Rhea langsung nge-cut off. Ngasih Io kesempatan buat counter double stomp dari Kairi, dan berhasil hajar dengan over the moonsault untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan pembuka yang solid. Gak ada kejutan soal siapa yang bakal menang, tapi Io Sky terus nunjukin dirinya sebagai salah satu bintang paling teknikal dan stabil sepanjang tahun ini. Divisi tag team cewek mulai kelihatan makin menarik dan aku penasaran mereka bakal bawa kemana semua ini dalam beberapa minggu ke depan. Backstage, Logan Paul ngedeprok masuk ke ruang ganti tempat Paul Heyman lagi bareng Bron Breakker dan Bronson Reed. Logan nuntut konsekuensi buat Rey Mysterio yang nampol dia minggu lalu. Bron sama Reed langsung janji buat ngurus itu. Logan dan Heyman pun langsung ngobrol serius. Heyman bilang kalau sekarang Logan akhirnya punya backup yang bisa dipercaya. Logan ngangguk dan janji bakal balas backup kalau dibutuhin juga. Heyman terus ngasih Logan brass knuckle khasnya, bilang buat jaga-jaga, dan Logan pun langsung nyimpen senjata itu. Beberapa wawancara tambahan nunjukin kondisi divisi lain. Bayley dan Lyra Valkyria ngomong soal kuatnya divisi tag team cewek dan niat mereka buat balik ngejar title. Sementara Eric dan Ivar ngejelasin kalau The War Raiders udah balik dengan fokus baru dan nggak mau nahan-nahan diri lagi. Setelah itu, Logan Paul langsung nyergap Rey Mysterio sebelum Rey sempat masuk ring buat match melawan Finn Balor. Logan ngelempar Rey ke tiang ring, hajar dia di dalam ring, dan mau make brass knuckle. Rey sempat lawan balik berkali-kali, tapi tiba-tiba ada sosok berhoodie hitam itu masuk. Nyuper kick Rey dan ngehajar dia dengan blackout tanpa ngasih tahu orang itu siapa. Security langsung ngejar, sementara Logan ngasih satu pukulan lagi ke Rey. LA Knight masuk buat bantu Rey, bikin Logan akhirnya mundur. Knight langsung ngomong ke Logan, ngingetin kalau grup yang lagi dia susun itu bakal bikin masalah besar buat dia. Knight minta Logan buat tanggung jawab hari ini juga. Habis itu Knight bantu titah Rey ke belakang dan identitas penyerang misterius ini masih jadi misteri.
Serangan murahan yang khas dari Logan Paul buat nge-boost hit seperti biasa. Si orang misterius itu nyerang lagi dan aku masih yakin kalau dia itu Austin Theory. Tapi WWE jelas bakal ngulur waktu sebelum nge-reveal siapa dia sebenarnya. Lanjut ke pertandingan gelar World Tag Team Championship antara AJ Styles dan Dragon Lee melawan The War Raiders. Tim AJ Lee langsung nge-push tempo dan bikin Eric kewalahan, tapi Ivar balikin keadaan dengan power attack di luar ring. The War Raiders terus ngeisolasi Styles sampai akhirnya Styles dapat opening dan counter Ivar pakai pele kick, terus nge-tag masukin Lee. Dragon Lee masuk kayak peluru dan bikin tempo match makin liar. Momentum bolak-balik, kedua tim saling lempar big move. The War Raiders sempat ngehajar Lee dengan Viking experience di luar ring, terus juga nge-pressure Styles di dalam ring. Tapi Styles dan Lee tetap bertahan. Styles akhirnya ngerana Eric sampai bikin Ivar jatuh dari turnbuckle. Lee ngehajar Eric di lantai dan Styles nutup match dengan phenomenal forearm untuk memenangkan pertandingan. Habis match, The New Day masuk ring, tapi tiba-tiba Jey Uso muncul, dia sama Jimmy balik bareng sebagai The Usos. The Usos ngumumin kembalinya mereka ke divisi tag team, mereka bilang mereka mau ngejar gelar lagi. Segmen ini cepet banget panas, ditutup dengan Jimmy dan Jey ngehajar Kofi dan Woods, ninggalin para penantang terkapar dan bikin divisi tag team makin kacau. Pertandingan tag team yang berkualitas. Memang sih nggak ada storyline yang mendalam buat The War Raiders yang baru balik, tapi matchnya tetap kompetitif dan bikin gelar World Tag Team kerasa penting. Senang lihat gelar tag team dikasih spotlight, cuma ya semoga penantang-penantang berikutnya dibangun dulu sebelum dilempar ke AJ Styles dan Dragon Lee. Untungnya match-matchnya tetap keren, dan kalau ini momen terakhir AJ Styles sebelum pensiun, at least dia dapat momen yang bersinar lagi. Pantas banget buat karirnya yang sepanjang itu. Comebacknya The Usos juga pas banget menjelang WrestleMania di bulan April nanti. Jadi aku berharap mereka bakal jadi juara atau challenger utamanya. Dua-duanya oke buatku untuk menuju ke WrestleMania. Lanjut ke Jackie Redman ngenalin Stephanie Fekir di tengah ring, siap buat ngobrol soal siapa penantang dia berikutnya. Stephanie bilang dia mau lawan siapapun dan lebih suka biarin aksinya di ring yang ngomong. Dia nyebutin beberapa nama top di divisi itu dan ngasih penghormatan ke Nikki Bella sebagai seorang legenda. Sambil bilang kalau landscape divisi sekarang itu udah beda banget dibanding beberapa tahun lalu. Nikki terus nyela dan langsung nuntut rematch, tapi Raquel Rodriguez muncul, narik Nikki dari apron dan ngehantam dia ke tiang ring. Raquel masuk ring buat hadapin Stephanie dan bilang ke sang juara buat tentuin aja kapan dan di mana mereka bakal tanding. Segmen ini jelas naruh Raquel sebagai kandidat penantang berikutnya, sementara urusannya Nikki masih menggantung. Mereka tuh udah pernah ngetis perseteruan antara Stephanie Fekir dan Raquel Rodriguez sebelumnya dan sekarang akhirnya disorot. Jujur aja, bukan berarti match Nikki Bella dan Fekir di Survivor Series itu jelek. Masalahnya penonton sekarang tuh sama sekali nggak percaya kalau Nikki itu bisa jadi ancaman. Bahkan pas entrance-nya dia pun sepi banget. Nikki Bella ini gampang banget kena hajar, dia juga nggak punya alasan kuat buat minta rematch karena dia emang jarang banget menang. Fekir sendiri kelihatan makin bagus ngomong bahasa Inggrisnya, kelihatan banget dia udah belajar sepanjang tahun ini. Balik ke interview stage, Ivy Nile ngobrol sama Byron Saxton bareng The Creed Brothers soal match Intercontinental Championship-nya melawan Maxxine Dupri. Ivy ngedismiss soal persahabatan mereka dulu dan fokus ke fakta kalau suksesnya Maxxine belakangan ini gak berarti kalau Maxxine itu lebih baik. Ivy ngingetin kalau Maxxine belum pernah ngalahin dia dan meramal kalau gelarnya bakal jadi miliknya. Habis itu, Judgment Day kelihatan regroup dan Raquel jelasin sejarahnya sama Nikki dan bilang dia nggak mau Nikki ngeganggu peluangnya lagi. Liv kesel karena dia nggak diajak diskusi dulu dan Raquel balik nanya, kenapa juga harus minta izin? Raquel mutusin buat ngomong ke Adam Pearce, sementara Liv bilang ke Roxanne kalau dia bakal dukung dia karena mereka berharap jadi Women's Tag Team Champions berikutnya. Finn Balor nutup diskusi dengan ngarahin fokus ke prioritas Judgment Day lagi. Sol Ruka kelihatan di ringside hadir di Raw hari ini, dia itu bakal dapat kesempatan buat lawan Bayley di Saturday Night's Main Event. Lanjut ke Lyra Valkyria lawan Roxanne Perez. Lyra ngontrol awal pertandingan dengan teknik dan quick takedown, tapi Roxanne balik keadaan dengan nargetin lengan Lyra. Damage ini jadi fondasi matchnya dengan Roxanne yang terus nyerang lengan pakai submission dan strike sambil matiin momentum tiap kali Lyra mau bangkit. Lyra tetap berusaha lewat counter, roll up, dan beberapa strike yang hampir bikin dia menang.
Sampai akhirnya Liv Morgan muncul bikin distraksi. Bayley narik Liv turun dari apron, tapi Roxanne cepat bangkit lagi, ngejatuhin Bayley dan ngefinish Lyra pakai Pop Rocks untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini tadi kadang agak berantakan, tapi bikin aku lumayan optimis soal divisi tag team cewek. Masalah klasik divisi tag team itu selalu kurangnya tim, jadi senang juga akhirnya mulai kelihatan beberapa tim beneran yang terbentuk. Bagian utama dari match ini tuh lumayan, tapi finishnya agak biasa aja. The New Day motong Byron Saxton buat ngebahas comebacknya The Usos tadi. Kofi Kingston ngingetin semua orang kalau The New Day nganggep diri mereka sebagai tag team yang terbaik, dan The Usos gak bisa seenaknya ngacak-ngacak divisi. Woods bilang kalau The Usos mau jalan menuju title, minggu depan mereka harus lewatin The New Day dulu. Setelah itu tayang video latihan terbaru dari Maxxine Dupri yang cukup intens bareng Nettie. Waktunya main event, Logan Paul melawan LA Knight. Logan dapat keuntungan di awal dengan nyelipin serangan sebelum bel dibunyikan, tapi Knight langsung balas dengan strike, suplex, dan pressure di ringside. Logan ngerebut momentum lewat counter dan serangan bertubi-tubi yang nguji ketahanan Knight. Knight bangkit lagi dengan rangkaian strike, neckbreaker, dan setup dari top rope sebelum Bron Breakker dan Bronson Reed jalan menuju ring. Distraksi ini bikin momentum kembali ke Logan. Knight sempat ngelawan dua-duanya dan lanjut nyerang Logan, tapi tiba-tiba si penyerang misterius berhoodie muncul lagi dan nge-stomp Knight di belakang wasit. Logan pun akhirnya terbang kasih frog splash untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Logan, Bron, dan Reed langsung ngegas kerja bareng buat ngerusak LA Knight, ditahan buat kena spear dan tsunami dari Reed. Para ofisial turun tangan, tapi Knight udah terlanjur babak belur. Paul Heyman terus ambil mic dan ngumumin kalau Bron Breakker bakal jadi juara heavyweight di tanggal 6 Januari tahun depan. Bron juga ambil mic dan langsung nyolek ke si Empang. Dia nuduh Pang itu cuma pura-pura berubah, ngehina tampilannya, ngehina masa lalunya, dan bilang dia nggak mau versi Pang yang sekarang. Dia mau versi Pang yang dulu ngedominasi perusahaan. Dia bilang kalau Pang nggak munculin versi itu, Bron bakal ngambil title-nya dengan gampang, bahkan dia sampai ngancem bakal mengambil istri Pang sekalian kalau perlu. Kamera terus pindah ke backstage dan nunjukin LA Knight yang masih berusaha balik lawan walaupun kesakitan. Logan dan Bronson pun nyergap dia lagi, sampai Knight di powerbomb ke meja, dan Reed nutup show hari ini dengan kasih Knight ombak tsunami di atas mobil, ngeklaim dominasi division dan bikin makin banyak pertanyaan soal kondisi LA Knight dan identitas si penyerang misterius. Pertandingan yang standar buat Logan Paul dan LA Knight, jelas fokusnya itu lebih ke ngasih spotlight ke si penyerang misterius yang ngelemahkan Knight, dan itu cara yang oke. Siapa aja sekarang itu bisa jadi tersangka. Suspense kayak gini yang bikin orang penasaran dan kemungkinan kita bakal nunggu beberapa minggu buat jawabannya. Soal Bron Breakker yang ngancam bakal ngambil istri si Empang, itu udah masuk personal banget. Jadi Pang harus marah besar waktu balik minggu depan atau kapanpun dia muncul. Ada dua cara baca match ini. Elena tuh babyface yang selalu unstoppable sampai harus dibunuh biar cerita lanjut. Yang kedua, atau Elena tuh terlalu over di mata fans sampai harus dibunuh juga biar tensi story makin tinggi. Secara keseluruhan, sesi pembukanya aku suka. Tapi sisanya kerasa kayak WWE lagi nyiapin setup buat minggu-minggu berikutnya. Aksinya sih oke, tapi nggak cukup buat ngangkat acara sepenuhnya. Tinggal tunggu aja hari Minggu besok, terus kita lihat apa yang bakal terjadi. Raw minggu ini bukan favoritku, tapi yang nggak masalah. WWE sekarang lagi fokus ke all in ke Saturday Night's Main Event, dan itu wajar. Minggu depan biasanya pasti bakal jadi rame lagi. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito.